Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Masih membahas tafsir dari surah Al-A'la dan kita masuk pada ayat kedua dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsa'an ahwa. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya, yang menentukan kadar masing-masing dan memberikan petunjuknya, yang menumbuhkan rerumputan lalu dijadikannya rerumputan itu kering sehingga menjadi kehitam-hitaman. Taib. Di sini Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan ayat pertama seruan untuk mensucikan nama Tuhannya yang maha tinggi, maka Allah katakan alladzi khalaqa fasawwa. Dialah yang khalaqa, menciptakan segala sesuatu, fasawwa, dan menyempurnakan ciptaannya. Kalimat khalaqa fasawwa ini selalu diulang-ulang. Allah Subhanahu wa taala kalau menyebut khalaqa, menciptakan, maka kalimat setelahnya biasanya fasawwa, menyempurnakan. Contoh umpamanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni khaliqun basharan minatin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah, maksudnya Adam. Maka apabila aku menyempurnakannya, maka aku tiupkan ruhku kepadanya, maka bersegeralah kalian wahai para malaikat sujud kepada Adam. Di sini Allah katakan inni khaliq, saya menciptakan. Setelah itu Allah katakan sawaituhu, dan aku menyempurnakannya. Ataupun dalam surah Al-Kahfi ayat 37 Allah mengatakan akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Apakah engkau akan kufur dengan zat yang telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes sperma, thumma sawwaka, kemudian Allah sempurnakan dirimu menjadi manusia. Di sini ada kalimat khalaqaka, setelahnya sawwaka. Sama juga di sini alladzi khalaqa fasawwa. Lalu apa makna khalaqa fasawwa? Qaddara fahada. Ini yang kita akan bahas sedikit di malam hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallahul khaliqu al-bari'u al-musawwiru lahul asmaul husna. Dialah Allah Al-Khaliq yang menciptakan.
Al-Bari menyelesaikan ciptaannya, Al-Musawwir yang membentuk. Artinya 3 nama Allah Subhanahu wa taala ini proses pembuatan manusia dalam janin. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Ini 3 nama Allah menjelaskan tentang proses penciptaan manusia dalam janin. Dan kita tahu bahwa di antara kuasa Allah Subhanahu wa taala, ikhwan, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia itu dalam proses, tidak sekali ciptaan. Allah mengatakan wallahu khalaqakum atwarah. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian itu dalam tingkatan kejadian. Artinya bukan dalam satu kejadian saja. Dari ciptaan ke ciptaan, dari ciptaan ke ciptaan, dan begitu seterusnya. Barulah kemudian menjadi manusia. Kita lihat dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, ketika Nabi SAW menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Kata Nabi SAW, bahwa manusia itu dikumpulkan selama 40 hari dari segumpal air mani. Kemudian 40 hari berikutnya berubah menjadi segumpal darah. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Baru setelah itu diutus malaikat dan ditiupkan ruh kepadanya, seraya dicatat rizkinya, amalnya, ajalnya, bahagia dan celakanya. Begitu dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Artinya bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam penciptaan ke penciptaan. Pertama Allah ciptakan segumpal sperma dulu. Sperma laki-laki yang masuk kepada rahim perempuan ini jumlahnya jutaan, ikhwan. Begitu kan, sampai 20 sampai 300 juta. Tapi yang satu saja kan yang jadi. Jadi dari sekitar 300 juta itu yang jadi cuma satu. Kalau yang satu ini jadi, maka yang lainnya mati dan akan menjadi makanannya. Artinya bahwa kalau seandainya Allah takdirkan nih yang 300 juta itu hidup semua jadi manusia, kira-kira Batam ini cukup enggak? Seandainya setiap satu orang ketika mengeluarkan sperma itu membuahi 300 juta per orang kali penduduk Batam ini, kira-kira cukup enggak Batam ini? Enggak akan cukup. Oke, dengan Tanjung Pinang, Sak Kepri enggak akan cukup. Artinya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian mengeluarkan sampai 300 juta itu, yang jadi cuma satu yaitu antum. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti antum dipilih dari 300 juta itu. Nikmat kan itu ya? Nikmat. Rupanya kita pula yang dipilih dari 300 juta itu. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memilih kita, penciptaan yang pertama dalam bentuk sperma dulu. Ini penciptaan pertama, atwar pertama. Kemudian taur yang kedua, atwar yang kedua, 40 hari berikutnya baru segumpal daging, darah dulu. Setelah itu Allah ciptakan lagi dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Lihat, dari ciptaan ke ciptaan, dari ciptaan ke ciptaan. Itulah yang Allah katakan wallahu khalaqakum atwara. Dan Allah ciptakan kalian itu bukan dalam tingkatan kejadian satu kali saja, tapi bertingkat-tingkat. Dan ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud itu menjadi khilaf kapan ruh itu ditiup kepada janin. Karena biasanya janin itu di umur 40 hari saja sudah ada gerakan. Sudah ada gerakan tuh. Tanyalah ke istri antum yang hamil. Sudah ada gerakan tuh. Kalau pamannya kita datang ke dokter kan itu ya, nanti di USG kan ada gerakannya. Apakah gerakan ini maknanya ruh yang ditiupkan pada 40 hari pertama? Ataukah ruh itu ditiupkan setelah 4 bulan, artinya 40 hari ketiga. 40 hari kan itu ya. Kalau digenapkan menjadi 4 bulan.
Ada yang mengatakan bahwa di 40 hari pertama itulah ruh ditiupkan. Karena ada tajrubah. Buktinya ada gerakan di situ. Berarti hidup. Ada itu. Kalau hidup berarti ada ruhnya. Tapi ada yang mengatakan bahwa tidak, ruh itu ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat yang menjaga rahim itu ketika bayi berusia 44 bulan atau 40 yang ketiga. Berdasarkan zahir hadis, ya kan? Zahir hadisnya kan begitu. 40 pertama segumpal mani, 40 hari kedua segumpal darah, 40 hari ketiga segumpal daging, baru ditiupkan ruh. Nah, berarti setelah 4 bulan baru tiupkan ruh. Dan ini yang banyak dikuatkan oleh jumhur mayoritas para ulama. Jadi ruh ditiupkan itu ketika janin berusia 4 bulan. Dari sini berlaku hukum-hukum fikih nantinya. Ya, seperti umpamanya kalau kegugurannya sebelum 4 bulan berarti bukan keguguran manusia. Ya, keguguran daging gitu saja. Tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafankan, tidak perlu disolatkan, tidak pula dikuburkan di kuburan kaum muslimin karena belum jadi orang. Ya. Tapi kalau kegugurannya setelah itu lain lagi ceritanya, sudah jadi orang kan gitu ya. Termasuk juga darah yang keluar. Kalau wanita keguguran di bawah 4 bulan berarti darahnya bukan darah haid. Dia masih harus sholat. Ya, harus sholat. Itu dianggap istihadah. Tapi kalau kegugurannya setelah 4 bulan berarti kalau keluar darah itu dianggap nifas. Ya, berarti dilarang sholat. Nah, jadi harus dibedakan tuh. Terlahir hukum-hukum fikihnya. Itu kita tidak bahas. Ya. Intinya bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu khalaqakum atwar. Dialah Allah yang menciptakan kalian dalam tingkatan-tingkatan kejadian. Dari segumpal sperma menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging, barulah terbentuk manusia. Itulah musawwir namanya. Allah membentuk. Ada kepalanya, ada kakinya, ada tangannya. Baru setelah selesai dari penciptaan sempurnalah bentuk manusia. Itulah makna al-bari. Ya, bari itu kalau ada dalam bahasa Arab, kalau orang sakit kemudian sembuh, itu disebut bari'ah. Dia telah sembuh. Gitu ya. Artinya kalau dalam penciptaan berarti sudah selesai penciptaannya. Sudah terbentuk manusia. Makanya 3 nama Allah ini, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir, ini kejadiannya semua di alam rahim. Baru kemudian setelah keluar ke alam dunia, inilah yang disebut dengan fasau taswiyah namanya. Allah katakan di sini alladzi khalaqa fasawwa. Nah, baru kemudian terjadi taswiyah, penyempurnaan. Apa yang dimaksud taswiyah di sini, ikhwan? Ini kan arti secara bahasa saja, taswiyah gitu ya. Di sini diartikan lalu menyempurnakan ciptaannya. Lalu apa makna sawwa di sini atau taswiyah di sini? Untuk memudahkan sebuah definisi, saya akan buatkan contoh saja biar antum paham. Kalau antum punya mobil, antum bangun rumah, antum punya mobil. Otomatis mobil itu harus ada garasinya. Kemudian antum buat garasi lebih kecil dibandingkan mobilnya. Kemudian mobilnya antum paksa ke garasi, hancur nggak rumah tuh? Hancur. Berarti garasi itu tidak taswiyah namanya, tidak seimbang dengan mobilnya. Harusnya kalau buat garasi kan harus lebih besar dibandingkan mobilnya. Mobilnya masuk, itulah baru taswiyah. Ya. Jadi para ulama mengatakan, jadi makna taswiyah itu ayyakuna syai' ala qadri hajatihi. Hendaklah sesuatu itu direncanakan sesuai dengan hajat kebutuhannya. Itu disebut taswiyah. Jadi kalau seandainya memasukkan, antum buat pintu rumah untuk antum masuk, enggak mungkin lah pintu itu lebih kecil dibandingkan orangnya kan, itu harus lebih besar.
Ketika kemudian pintu itu sudah pas dengan badan kita, dilonggarkan sedikit, berarti pintu itu sudah taswiyah dalam bahasa Arab. Sudah sawah, sudah sempurna. Orang bisa masuk keluar. Lah manusia ketika keluar dari janin itu, ikhwan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ciptaannya. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala samakan antara kedua tangan si bayi itu. Sama antara tangan kiri dengan tangan kanan. Panjangnya sama, jumlah jarinya sama. Tidak ada yang beda. Kemudian kakinya juga sama kan itu. Jumlah kakinya 2, panjangnya 2, jarinya juga sama, kukunya pun sama. Itu disebut taswiyah namanya, penyempurnaan. Begitu juga kedua matanya. Maksudnya kita bicara bayi sehat ya. Jangan pula bicara tentang bayi sakit ya. Bayi cacat itu kan keluar daripada keumuman bayi, karena umumnya bayi keluar sehat. Kedua matanya sama, kedua bahunya sama, tidak singsul sebelah gitu ya. Dan begitu seterusnya. Itu makna daripada sawwah namanya ya. Alladzi khalaqa fasawwah. Allah seimbangkan. Allah seimbangkan dengan hajatnya manusia tuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik kita rinci coba. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian itu ada tanda-tanda kuasa Allah dalam bentuk taswiyah Allah ketika menciptakan manusia. Allah buat sempurna seimbang manusia itu untuk kemaslahatan kita semuanya. Kita lihat saja. Mungkin Pak Jul ya orang kesehatan kan paham. Kalau kaki saja itu tidak sama panjangnya, berarti ada masalah tuh. Ya, maka harus dikeretek abal-abal apa namanya? Supaya sama kan? Kalau tidak sama kan berarti badan ini ada masalah. Ya ada masalah. Kalau tidak sama panjangnya itu ada masalah dengan badan dia. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia itu taswiyah. Kalau ada panjang sedikit masalah tuh dengan badan dia. Karena Allah tidak menciptakan seperti itu. Berarti orang ini harus dibenerin tuh. Lah ini kuasa siapa? Kuasa Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dalam kondisi betul-betul sehat. Dialah yang membuat sakit. Tapi ketika Allah menciptakan manusia tidak seperti itu, semua sama. Dan itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian letak-letaknya juga luar biasa. Kenapa kemudian mata lebih tinggi dibandingkan hidung? Kemudian hidung lebih tinggi dibandingkan mulut, coba. Apa hikmahnya? Anda bisa bayangkan kalau mata lebih rendah dibandingkan mulut. Mulut di atas, mata pula ganti mulut. Kira-kira bentuknya kayak apa? Ya. Karena dalam wajah itu kan ada 3 pengetahuan. Pertama, ilmu tentang warna dan bentuk. Ilmu tentang warna dan bentuk. Dan itu hanya ada pada pandangan. Pandangan yang bisa melihat warna, pandangan yang bisa melihat bentuk. Dan ketika memandang harus tinggi supaya kelihatan. Ya, kalau mata di bawah nggak nampak tuh. Makanya diletakkan di ketinggian kan. Karena fungsinya memandang. Memandang warna-warna, memandang bentuk-bentuk tuh. Kemudian yang kedua ada namanya ilmu penciuman. Setelah pandangan tentu penciuman dulu. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh hidung. Maka diletakkan hidung. Baru di bawahnya ilmu at-ta'mi. Ilmu at-ta'mi itu merasakan sesuatu. Manisnya, pahitnya. Dan begitu seterusnya. Makanya Allah letakkan betul-betul sesuai dengan letaknya. Mata di sini, hidung di sini, kemudian mulut di sini. Kemudian bentuknya coba. Coba kelopak mata ini, ikhwan. Ini kan tipis ya. Kelopak mata kita ini tipis. Tapi bibir kita ini tebal. Kita balik seandainya. Yang tipis di sini, yang tebal pula di sini. Kira-kira antum bisa berkedip? Kalau seandainya di kelopak mata itu setebal bibir, gak bisa antum berkedip. Makanya Allah Subhanahu wa taala buat tipis tuh di sini kelopak mata itu, kulitnya. Dan bibir ini dibuat tebal supaya bisa bicara. Begitulah Allah Subhanahu wa taala betul-betul gitu ya, taswiyah itu mensejajarkan
Termasuk juga gigi kan, gerham sebelah kiri, gerham sebelah kanan, atas bawah, betul-betul seimbang. Coba kalau seandainya yang atas besar, sebelah kanan, sebelah kiri kecil, macam mana kita mau ngunyah? Tidak bisa. Ya. Jadi ini kuasa semua, kuasa Allah subhanahu wa ta'ala yang memang Allah subhanahu wa ta'ala sudah buat sedemikian rupa. Makanya Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu dibentuk dengan sedemikian rupa. Ya, luar biasa. Seperti namanya, kenapa tangan ini agak kering, basahnya sedikit gitu ya. Kaki lebih kering lagi, basahnya lebih sedikit lagi. Tapi kalau muka biasanya kan berminyak, basahnya lebih banyak kan itu ya. Nah, ini kan juga ada rahasianya. Karena memang kaki ini tempat berpijak. Ya otomatis juga harus ada minyak-minyak sedikit lah berkilo-kilo kan gitu. Jadi memang sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini baru yang zahir ya dalam badan kita saja. Sudah sedemikian rupa ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah letakkan luar biasa. Ya, telinga juga tidak besar separuh. Ya sama seimbang. Mendengarnya pun subhanallah. Ketika kita mendengar loh telinga kanan, telinga kiri. Jangan cerita telinga sakit ya, telinga sehat ya. Itu sama saja. Tidak mungkin orang memanggil gitu ya. Kata kanan itu manggil mau ngasih duit gitu ya. Kata telinga bukan itu debt collector. Tidak mungkin juga kan. Artinya kan tidak mungkin berselisih pandangan itu. Pandangan mata juga nggak berselisih. Tetapi dalam anggota badan tidak semua harus berpasangan. Seperti hati kan sendiri dia. Hati itu sendiri. Kenapa? Karena hati itu adalah raja. Dalam anggota badan kita itu harus ada rajanya. Hati kita itulah rajanya. Sebab kalau seandainya hati ada dua, masalah. Ya, kata hati pertama, langkahkan kaki kiri. Kata hati yang kedua, mundurkan kaki kanan. Kapan mau maju kan? Yang satu minta mundur, yang satu minta maju kan tidak bisa juga. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala letakkan setiap manusia itu ada pimpinannya. Hati kita itulah. Makanya Imam Abdul Qayyim mengatakan, al-qalbu kal malik. Oh, hati itu seperti raja. Anggota badan ini hanya ngikut saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan di sini alladzi khalaqa fasawwa. Dialah yang telah menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya. Kemudian Allah mengatakan walladzi qaddara fahada. Apa makna qaddara fahada? Di sini diartikan yang menentukan kadar masing-masing dan memberikan petunjuk. Ada yang mengatakan bahwa walladzi qaddara, setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan khalaqa, menciptakan manusia di perut ibu kita, kemudian menyempurnakannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala qaddar. Qaddar itu artinya qaddara makhrajal khuruj. Qaddara makhrajal khuruj. Jadi Allah Subhanahu wa taala takdirkan bahwa janin ini sudah diletakkan di mana dia letak, keluar dari rahim seorang ibu. Allah tidak keluarkan dari mulut seorang wanita. Allah juga tidak mengeluarkan dia dari lubang duburnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan dia memang harus keluar dari situ. Ya, dari kubulnya. Dan itu maknanya qaddar. Kemudian fahada, setelah itu kemudian Allah berikan petunjuk untuk kehidupannya. Dia pun kemudian langsung mencari makanannya dari susu ibunya. Itu namanya qaddar fahada dalam satu penafsiran. Ada juga yang mengatakan bahwa qaddar di sini artinya qaddara rizqahu. Jadi setiap manusia itu sudah ditakdirkan rizkinya. Kemudian fahada, Allah kasih petunjuk bagaimana cara mencarinya. Dan ini penting ikhwan. Manusia ketika mencari rizki itu ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Yang ekstrim kanan, mereka menghabiskan semua waktunya hanya untuk mencari dunia, cari rizki saja. Otaknya itu duit saja. Itu yang pertama. Sehingga dia melupakan bahwa rizki itu sudah dicatat. Sehebat apapun Anda mencari rizki,
tetap saja yang Anda dapatkan itu cuma seperti itu. Kan sudah ditentukan rezekinya. Nggak mungkin bertambah, ya nggak mungkin berkurang. Artinya bahwa kalau kita paham bahwa rezeki itu tidak mungkin bertambah, tidak mungkin berkurang, lah ngapain ngoyo-ngoyo gitu maksudnya. Pikiran kita ke uang terus gitu ya, malam siang seolah-olah tidak ada waktu kecuali duit saja. Padahal yang didapati pun sesuai dengan yang dicatat Allah saja. Ini ekstrim ini. Betul-betul dia hatinya hanya dunia saja. Dia tidak paham bahwa rizkinya sudah dicatat. Yang kedua pula ekstrim kiri ini, sama sekali dia bersandar kepada apa yang dicatat. Kan Allah sudah takdirkan rezeki saya, duduk sajalah saya di rumah. Nah, ini ekstrim yang lain lagi. Dahulu ada dua orang bersaudara. Yang satu pula rajin kerja, yang satu pula malas kerja. Jadi yang rajin kerja ini mengatakan, "Kom, berdiri. Kalau engkau ingin makan, cari, berusaha, cari rezeki Allah Subhanahu wa taala." Kemudian kata saudaranya, "Tidak. Aku yakin rezekiku sudah dicatat, walaupun aku duduk di rumah." Kemudian saudaranya mengatakan, "Dasar orang gila," katanya. Pergi dia cari rezeki. Saudara yang pergi ini di tengah jalan, rupanya ada kebun orang. Kemudian ada pohon, batangnya pula keluar jalan. Di situ ada buah mangga. Ya. Jatuhlah buah mangga itu. Kemudian diambil dia. Halal apa haram? Ini kan sudah di luar kebun nih, udah ke jalan kan itu. Intinya diambil lah, jangan cerita halal dulu, haram dulu. Diambil, kemudian ketika mau dimakan, teringat pula saudaranya. Dasar orang gila katanya. Ya. Akhirnya dia terpikir, balik lagi dia. Kemudian dilempar mangga itu, makan. Tapi setelah itu berdiri cari kau uang supaya kau bisa makan. Kata dia, tunggu dulu, saya makan dulu. Ini rezeki saya kan. Lihat, aku duduk saja dapat rezeki katanya. Coba, duduk saja dapat rezeki. Lihat bagaimana Allah mencatat orang duduk dapat rezeki kan. Bagaimanapun caranya, walaupun itu dongkol saudaranya, tapi itu rezeki dia sudah dicatat bahwa mangga itu milik dia. Walaupun caranya salah, tapi itu memang rezekinya sudah dicatat, dia makan mangga di situ. Artinya bahwa sehebat apapun manusia mengejar rezeki itu, maka rezeki akan segitu-gitu saja. Makanya dulu saya pernah ceritakan tentang kisah siapa? Ali bin Abi Thalib kan. Ketika ada seorang pengemis datang kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian Ali menjanjikan akan diberikan beberapa dirham. Lupa pula Ali itu naruh uang di mana dia letakkan dirham-dirham itu. Akhirnya kelamaan jengkelah ini pengemis ini. Pergi, sebelum pergi mencuri pelana kudanya Ali. Pergi dia. Setelah pergi pencurinya, dapat pula dirham-dirham itu. Akhirnya keluar, rupanya sudah nggak ada itu yang mengemis itu. Tiba-tiba kemudian pembantunya Ali mengatakan bahwa lizamnya, pelana kudanya hilang dicuri orang. Ali mengatakan, ya sudah. Kalau sudah dicuri orang, mungkin dia rezekinya. Ambillah uang dirham-dirham itu, kau belilah pelana yang baru ke pasar sana. Mudah-mudahan dapat harga 400. Dikasih uang 400 dirham. Ke pasar dia. Kemudian adalah orang yang jual pelana, ditawar, dapat pula 400. Pulang dia. Ketika Ali radhiyallahu anhu melihat pelananya, dia hafal itu pelana dia. Kata Ali, ini kan pelana kita yang dicuri tadi. Berarti kau beli dari pencuri itu katanya. Bagaimana sifatnya orang itu? Maka pembantu mengatakan begini orangnya, begitu langsung bertakbir Ali, Allahu Akbar katanya. Lihat, kalau seandainya dia mau sabar menunggu aku mencari uang dirham-dirham ini, dia akan mendapatkan dengan cara halal. Tapi karena tidak bersabar, dia mendapatkannya dengan cara haram. Sama-sama 400. Ali janji mau ngasih 400. Tapi dengan cara halal kan. Memang Ali mau memberi dengan kerelaannya. Nah, sekarang dia dapat juga 400, tapi dengan cara hasil mencuri kan.
Artinya rizki itu nggak akan kemana, tetap segitu-gitu juga gitu maksudnya. Anda mau cari dengan cara halal, Anda mau cari dengan cara haram, tetap segitu. Lalu buat apa berdusta untuk mencari rizki? Coba, buat apa kemudian orang menipu untuk mencari rizki? Toh juga ujung-ujungnya juga segitu, tidak lebih dari yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah dari sini maka artinya qaddara rizqahu fahadalahu tariqar rizki. Artinya qaddara di sini artinya Allah takdirkan rizkinya dan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk bagaimana cara mencarinya. Bagaimana cara mencarinya? Rizki Allah itu banyak, ikhwan. Di mana-mana, hanya orang malas saja yang kemudian merasa sulit untuk mendapatkan rizki. Sampai begini, ikhwan. Ada satu kisah. Ada seorang bahasa namanya Al-Imam Al-Asma'i rahimahullahu ta'ala. Dia hidup di masa kerajaan Abbasiyah. Jadi Al-Asma'i ini suatu ketika dia safar. Karena Al-Asma'i itu kan memang suka safar, belajar dari mana-mana negeri. Begitulah, zaman dulu kan rihlahnya para ulama kan seperti itu. Dari negeri ke negeri cari ulama belajar gitu. Jadi suatu ketika Al-Asma'i ini ketika berjalan di padang pasir, jumpa pula dengan Arab Badui. Arab Badui, orang bodoh. Tetapi masih fitrah hatinya. Jadi ketika kemudian Arab Badui ini bertanya, siapa kamu? Saya Al-Asma'i dari suku Asma. Oh, Anda Al-Asma'i, dari mana kau datang? Dia mengatakan dari negeri yang di situ dibacakan kalam-kalam Allah. Arab Badui ini bingung. Karena tidak pernah mendengar Al-Quran, tidak pernah juga melihat Al-Quran seperti apa, tidak pernah membaca Quran, sama sekali tidak tahu Quran. Sehingga dia tanya, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala punya kalam, ya, punya firman yang dibaca manusia? Kata Asma'i, ya, inilah Al-Quran. Ini semua firman yang dibaca kita, ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Arab Badui ini takjub. Kok ada firman-firman Allah yang dibaca manusia begitu ya? Jadi kata Arab Badui ini, kalau begitu bacakan untukku satu firman Allah, biar aku senantiasa membacanya. Akhirnya Al-Asma'i membacakan surah Ad-Dhariyat. Ad-Dhariyati, Darwa dan begitu seterusnya. Sampai kepada ayat wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat rizki kalian dan apa yang dijanjikan Allah kepadamu. Ketika kemudian si Arab Badui ini mendengar kalimat wa fis sama'i rizqukum, dan di langit ada rizki kalian dan apa yang dijanjikan Allah kepada kalian, kata Arab Badui, hasbuk, cukup. Tiba-tiba kemudian dia ambil pedangnya, kemudian unta yang ditungganginya langsung disembelih, kemudian dipotong-potong, dikuliti, kemudian dia minta kepada Asma'i, tolong bagi-bagikan daging dan tulang-tulang ini kepada fuqara wal masakin, bantu saya, katanya. Langsung kemudian dibagi-bagikan kepada orang yang lalang itu. Akhirnya habis. Setelah habis daging untanya, dia patahkan pedangnya, kemudian dikubur. Kemudian sambil berjalan dia membaca wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, sampai pergi. Dia baca terus ayat ini. Al-Asma'i ketika melihat hal ini takjub dia. Dia mengatakan, demi Allah, aku sudah 30 tahun lebih sering lewat dengan ayat ini, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, tetapi tidak punya pengaruh seperti pengaruhnya Arab Badui ini, katanya. Dia baru baca satu kali Al-Quran, tidak pernah kenal Al-Quran. Itulah Al-Quran yang pernah dibaca. Tapi dia begitu yakin bahwa di langit itu ada rizki baginya dan apa yang dijanjikan Allah kepadanya. Sampai dia sembelih itu, dia bagi-bagikan. Karena dia tidak takut bahwa rizkinya Allah tanggung. Itu maksudnya. Akhirnya beberapa tahun kemudian, Al-Asma'i ini diajak haji oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala. Setelah 2 tahun, 3 tahunan begitu. Berangkat dari negerinya menuju Mekah. Ketika di Mekah, dia mendengar ada orang membaca wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dia kenal dengan suara itu kan itu. Lah kok ada di sini dia, katanya. Orang Badui ini kok ada di sini? Pas didekati, betul orang itu adalah orang yang diajarkan
Lafad wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit itu ada rizki kalian dan apa yang Allah janjikan kepada kalian. Dipanggil Arab Badui. Kemudian Arab Badui ini senang karena berjumpa dengan Al-Asma'i dan dia mengatakan, ya Asma'i, laqad wajadna ma wa'adana rabbuna. Ya Asma'i, yang dijanjikan Arab kami semua sudah aku rasakan. Semua yang dijanjikan Allah, wa fis sama'i rizqukum, itu betul-betul terjadi katanya. Kemudian dia mengatakan, ya Asma'i, kalau bisa berikan satu ayat lagi untukku katanya, biar aku kuamalkan. Akhirnya Al-Asma'i melanjutkan ayatnya, ayat daripada wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Apa bunyinya? Fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun mithlama annakum tantiqun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti yang kalian ucapkan. Tiba-tiba kemudian Arab Badui ini kaget, ya, dan mengatakan, ya Asma'i, siapa yang membuat Allah murka sehingga dia harus bersumpah katanya. Aku yakin nggak perlu bersumpah dia. Kan lafadznya gini, seolah-olah Allah itu tidak yakin dengan yang diucapkan. Itu pemahaman Arab Badui. Ketika dia mengatakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit itu ada rezeki kalian apa yang dijanjikan kepada kalian, tiba-tiba Allah menekan dengan sumpah. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kau ucapkan. Jadi seolah-olah khitabnya kepada Arab Badui. Arab Badui, ya Asma'i, siapa yang membuat Allah murka sehingga harus bersumpah katanya. Aku yakin dengan itu, tidak perlu bersumpah Allah itu katanya. Akhirnya kemudian dia pun ketakutan kepada Allah. Disangkanya Allah murka kepadanya. Karena dalam ayat itu ada sumpah masalahnya. Ya. Seolah-olah Allah murka. Dia mengatakan, siapa yang membuat Allah murka gitu kan. Akhirnya dia pun terserang jantung. Dan mati seketika. Ya, ketika dia mengatakan seperti itu. Asma'i tertegun lagi. Masya Allah. Kok ada orang tidak pernah membaca Quran. Hanya mendengar sekali bacaan. Tapi pengaruhnya luar biasa. Itu maksudnya. Keyakinan kepada wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, itu bahwa di langit ada rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala akan anugerahkan kepada kalian, dan apa yang Allah janjikan kepada kalian. Coba kalau kita pahami ayat ini, tidak mungkin orang itu kemudian stres dengan rizki. Nggak mungkin stres dengan rizki. Kenapa? Karena qaddara fahada. Allah sudah takdirkan kok rizkinya. Dan maknanya di langit itu ada rizki kalian, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala ada di ketinggian di langit. Dialah yang ngasih rizki kepada kita. Dan rizki Allah subhanahu wa ta'ala itu, dulu pernah saya jelaskan, ada dua kan. Ada yang disebut dengan rizkun nazil, ada yang disebut dengan rizkun sa'id namanya ya. Ada rizki yang disebut nazil, rizki yang Allah turunkan kepada kita. Ada yang sifatnya sa'id, rizki Allah itu kita naikkan ke atas langit. Jadi ada yang turun dari langit, ada yang kita naikkan ke langit. Adapun rizki yang turun, ya apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita tempati, itu semua rizki yang Allah berikan dari langit. Adapun rizki yang kita naikkan ke langit, itulah amal-amal soleh kita. Kalau kita bangun masjid, nanti dibangun satu istana di sorga. Kalau kita membaca subhanallah bihamdihi, Allah satu tanam pokok kurma di sorga. Itulah amal soleh kita. Jadi rizki yang naik itu adalah rizki yang disimpan oleh kita, yang kelak kita rasakan kalau kita masuk sorga. Itu maksudnya. Atau lebih senangnya lagi mungkin bahasanya, rizki yang naik itu ada dalam masjid, rizki yang turun dari langit itu ada di luar masjid. Dahulu di zaman Rasul, ketika Nabi SAW melaksanakan sholat Jumat pertama, dan jumlahnya 40 orang, dari sini madhab Syafi'i mengatakan bahwa sholat Jumat itu harus 40 orang minimalnya. Karena pertama kali sholat Jumat itu jumlahnya 40. Di tengah-tengah Nabi SAW sedang khutbah Jumat, datang kafilah dagang ya dari Syam. Lah orang-orang ini yang sedang sholat, yang sedang mendengarkan khutbah bubar, separuhnya bubar.
20 orang keluar kemudian mengambil kafilah dagang karena takut dia tidak bisa beli, kehabisan dagangannya kan itu. Keluar dia 20 itu dari masjid. Ya. Dari sini juga kemudian ada mazhab yang mengatakan bahwa minimalnya sholat Jumat itu 20 karena yang 20-nya keluar mengejar jualan tadi karena ada kafilah dagang dari Syam. Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kan. Turunkan ayat surah Al-Jum'ah. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairu razikin. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka pun berpaling darinya. Dan mereka meninggalkan engkau wahai Muhammad dalam kondisi engkau berkhutbah berdiri. Ya. Katakan ya Muhammad kepada mereka bahwa yang di sisi Allah itu jauh lebih baik dibandingkan permainan perniagaan itu. Karena Allah sebaik-baik pemberi rizki. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegur di sini. Yang lari mengejar rizki di luar masjid, ya, tidak lebih baik dibandingkan orang yang tetap ikut sholat Jumat bersama Nabi, gitu maksudnya. Dari sini menunjukkan bahwa rizki yang naik jauh lebih baik dibandingkan rizki yang turun. Walaupun kenyataannya kalau saya tanya dengan jujur, antum milih rizki yang naik apa rizki yang turun? Nggak mungkin antum bilang rizki yang naik. Buktinya sudah sedekah bakhil. Pasti antum milih rizki yang turun kan? Karena itu yang nampak, mobilnya nampak, rumahnya nampak, uangnya nampak gitu ya. Maunya kita yang nampak-nampak saja. Adapun di sana di sorga itu kan macam cerita, ya, nggak yakin. Ya. Sehingga karena nggak yakin itu, walaupun antum nganggur ada masjid kerja bakti, tidak mau datang juga antum ke situ. Katanya rizki yang naik lebih antum utamakan dibandingkan rizki yang turun. Tapi kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Itulah karena apa? Manusia sudah dikuasai dengan dunia. Dan yang lebih hebat lagi dari kuasa Allah, qaddara fahada. Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan rizki dan memberikan petunjuk untuk mencari rizkinya. Ingat bahwa semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, kiri, kanan, atas, bawah, itu rizki bagi manusia secara umum. Kenapa Allah menciptakan langit? Untuk siapa? Untuk kita. Kenapa Allah ciptakan bumi? Untuk siapa? Untuk kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah yang telah menjadikan bumi terhampar untuk siapa? Untuk kalian. Itu rizki. Bumi terhampar, kita bisa berjalan di bumi, itu rizki itu. Kemudian was-sama'i binaan, was-sama'a binaan, dan Allah jadikan langit sebagai bangunan, atap bagi kita, naungan bagi kita, itu rizki juga. Kemudian wa anzala minas sama'i ma'an, Allah turunkan dari langit air, air rizki juga, kan gitu ya. Fa akhraja bihi minas thamarati, dan Allah keluarkan dari bumi itu buah-buahan, rizqan lakum, itu semua rizki bagi kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini semuanya rizki bagi kita sebenarnya. Kalau seandainya ayam bisa bicara, pasti ayam akan ngomong, aku ini diciptakan untuk kau makan. Kalau seandainya kambing, sapi itu bisa bicara, maka mereka akan mengatakan seperti itu. Aku diciptakan itu untuk kalian makan sebenarnya. Kalau seandainya jeruk, durian, apalah namanya, buah-buahan, rambutannya, kesemaknya, salaknya bisa bicara, pasti mereka akan mengatakan, aku ditumbuhkan Allah untuk kalian makan. Tapi kan mereka tidak bicara. Tapi itu kenyataannya kan seperti itu. Artinya bahwa manusia itu betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai seisi langit dan bumi itu sebenarnya untuk manusia. Saking mulianya manusia. Luar biasa itu ya. Taib asyrul muslimin yang dimuliakan kembali. Kemudian penafsiran yang berikutnya, qaddara fahada. Allah tentukan rizkinya, kemudian Allah berikan petunjuknya bagaimana cara mencari rizkinya. Terkadang ikhwan, ada makhluk yang Allah ciptakan itu madarat bagi manusia. Contoh, Allah menciptakan tikus,
itu madarat bagi manusia. Tapi setelah itu Allah ciptakan kucing, maka tikus menjadi ketakutan dengan kucing kan gitu. Jadi saling takut-takutan tuh. Manusia takut sama tikus, tikus pula takut sama kucing. Ya. Artinya bahwa rizki kita diambil tikus. Tikus sendiri rizkinya kucing. Itulah qaddara fahadah ya. Kadang-kadang Allah ciptakan ini untuk menjadi rizki ini pula menjadi rizki orang lain. Itu juga makna qaddara fahadah. Bahkan yang luar biasa, kita lihat bahwa ada ulatnya. Ulat itu makan dedaunan, tapi kemudian menghasilkan sutra. Ada juga tawon umpamanya. Dia makan sembarang dari dedaunan bunga-bunga, tiba-tiba menghasilkan madu. Yang anehnya adalah bahwa tidak ada satu binatang yang bisa menggantikan posisi binatang yang lain. Semut disuruh mengeluarkan sutra tidak bisa, karena itu bukan pekerjaannya. Ya. Antum cari lalat, dikasih gula pun tidak akan keluar madu. Kan gitu ya. Artinya Allah sudah tentukan kadar rizkinya itu. Ya. Bahwa sebuah kaum ditentukan rizkinya dan tidak bisa dipindahkan ke kaum yang lainnya. Tidak bisa. Makanan juga begitu. Ada hewan tuh besar, seperti mamanya kambing, sapi. Dikasih makan daging dia tak mau. Karena itu bukan rizki dia. Yang maunya dia makan rumput saja. Harimau pula antum kasih rumput yang nggak mau dia. Karena itu bukan rizkinya. Dia maunya daging kan gitu ya. Jadi semua kadar-kadar rizki itu sudah ditentukan oleh Allah. Ini siapa yang menciptakan makhluk dengan beragam rizki itu kalau bukan Allah? Di sela Allah mengatakan alladzi qaddara fahada. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ada beberapa penyakit yang terkadang Allah takdirkan kepada seorang hamba. Ternyata di balik penyakit itu Allah takdirkan mampu mengobati penyakit yang lainnya. Allah turunkan penyakit, tapi justru penyakit ini dalam rangka untuk membunuh penyakit yang jauh lebih besar sebenarnya. Nah, contohnya apa nih Pak Jul? Contohnya bersin. Itu kan penyakit juga bersin itu. Tapi katanya bisa membersihkan lubang hidung dan kuman-kuman katanya, yang lebih bahaya dibandingkan bersin itu sendiri. Bahkan sebagian batuk katanya, menurut ahli kesehatan itu, sebagian batuk, tidak semua ya, bukan batuk penyakit. Sebagian batuk itu kan influenza kan penyakit. Tapi rupanya itu pula kemudian untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada di paru-paru juga, yang lebih ganas kalau seandainya terjadi. Ya. Atau mungkin debu lah. Kan kita lihat ada debu itu. Ya. Antum tidak tahu dalam penelitian debu itu, dia membunuh kuman-kuman di udara, yang kalau seandainya kuman itu terkena manusia, itu menjadi penyakit yang sangat ganas sekali. Dibunuh oleh debu itu. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala mengatur takdir-takdir manusia itu, kadar-kadar manusia itu, sampai Allah ciptakan penyakit, bukan dilihat penyakitnya, justru dengan datang penyakit ini justru mengobati penyakit yang lebih besar gitu ya. Ya, karena sudah ditakdirkan dia seperti itu. Qaddara fahada. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Dan yang menumbuhkan rerumputan, faja'alahu gutha'an ahwa, lalu dijadikannya rerumputan itu kering kemudian menghitam. Al-mar'a itu artinya rumput yang sudah siap jadi, siap makan. Karena Quran itu membahasakan dengan 3 bahasa, harthun, zar'un, mar'ah gitu ya. Harthun menanam, zar'un kemudian mulai menani, kemudian mar'ah itu sudah tumbuh. Itu bahasa Arabnya seperti itu. Harthun, zar'un, mar'ah. Lah mar'ah ini, rerumputan, dedaunan dan yang semacamnya, ada yang memang
hasil olah manusia. Seperti manusia tanam padi, tanam sayur gitu ya, bayam, kangkung dan yang semacamnya. Ada yang memang Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan tanpa harus tenaga manusia. Dan dua-duanya bisa dimakan. Manusia juga makan rumput, ya bukan jenis rumput yang dimakan kambing tentunya ya. Maksud rumput di sini ya bayam gitu ya. Kangkung itu kan jenis-jenis rumputan juga, mar'ah dalam bahasa Arabnya. Ya. Dan subhanallah, kita lihat bahwa tidak semua binatang juga makan rumput. Tidak semua binatang makan rumput. Ya. Tetapi kebanyakan binatang-binatang yang dimakan manusia, mereka makan rumput. Kambing makan rumput. Ya. Sempat kambing kayak harimau, ikhwan. Apa nggak susah hidup? Siapa yang mau ternak kambing? Coba sempat kambing atau yang lebih besar sapi makan daging kayak harimau. Nggak ada orang ternak sapi kan. Bagaimana Allah berikan nikmat binatang-binatang ternak yang hidup sehari-hari bersama manusia itu. Ada kemiripan makan dengan kita. Ya, supaya kita mudah. Ya, mudah makan dagingnya. Sempat dia kayak harimau. Nggak ada yang makan daging sapi. Ya, antum pun takut dimakan dia. Kan itu ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan, "Walladzi akhrajal mar'a", dialah yang menumbuhkan mar'a. Dialah yang menumbuhkan segala sesuatu itu yang menumbuhkan Allah. Segala sesuatu yang menciptakan Allah. Dia khalaq. Tumbuh itu menumbuhkan karena ada seorang dokter, orang yang sudah titel doktor di Amerika sana. Ya. Kita tahu bahwa dia mau eksperimen soal menetaskan telur di sebuah kotak kemudian dikasih listrik dengan suhu sekian. Ya. Kita tahu bahwa lihat ayam ketika mengerami telur. Ayam ketika mengerami telur kan kadang-kadang dia ngerami, kadang-kadang dia pergi. Ya. Nanti dibalik tuh sama ayam tuh telur itu, nggak dalam satu posisi kan. Nanti dibalik. Karena bawah itu biasanya makanan untuk yang di atas, makanya dibalik-balik. Jadilah dia ayam. Sehingga kemudian sang dokter ini, dia coba kemudian membuat eksperimen. Dibuatlah kotak dengan suhu seperti ayam mengerami telurnya, suhunya sekian. Dibuat. Dia tidak paham kalau ayam itu membolak-balikan telur. Dia biarin aja seperti itu. Akhirnya sudah lama tak jadi-jadi. Semua busuk telurnya. Semua busuk telurnya. Coba. Siapa yang ngajari ayam mengerami sehingga tidak ada yang mati? Semua netes. Ini dokter belajar. Dia sekolah namanya titelnya dokter. Artinya kan dari SD, SMP, SMA, S1, S2 dokter kan begitu kan. Dia tidak bisa menetaskan telur. Ayam tidak belajar SD, SMP, SMA. Nggak ada. Ya. Dokter ini lupa bahwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'ah. Itu dia lupa di situ. Bahwa yang menakdirkan, yang menciptakan, yang menumbuhkan itu Allah. Ya. Makanya ayam tidak belajar pun bisa dia menetaskan anak-anaknya walaupun dia tidak punya ilmu menurut ilmu manusia. Nah, itu yang harus dipahami. Bahwa walladzi akhrajal mar'a, yang dialah Allah yang mengeluarkan, yang menumbuhkan, yang menciptakan tumbuh-tumbuhan, rumputan dan segala jenis pepohonan yang ada di bumi. Kita harus pahami dan sebagai bentuk tauhid rububiyah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Faja'alahu gutsa'an ahwa. Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Maknanya kita disuruh belajar kepada rumputan. Bahwa manusia itu kurang lebih dengan rerumputan, dengan padi juga. Awalnya lemah dan diakhiri dengan kelemahan, gitu maksudnya ya. Lihat, padi itu lemah ketika kecil, diinjak mati. Tapi kalau sudah besar, sudah berbuah kan gitu kan. Walaupun diinjak agak mereng begitu tetap saja dia tumbuh ke sana. Cuma nggak tegak saja kan itu, agak kuat ya. Tapi nanti kalau sudah panen, mulai menguning, kemudian menghitam, sudah rapuh, diterpa angin, terbang semuanya. Begitulah manusia. Diciptakan dalam posisi lemah, diakhiri dengan lemah. Tapi lemah pertama dicintai, lemah kedua dibenci. Kan itu ya. Kalau masih bayi lemah,
orang diciumnya, digendongnya gitu ya, dinyanyiinnya. Coba kalau sudah tua lemahnya, yang ada didoakan kapan matinya kan. Itu sama-sama lemah tapi beda pelakuannya tuh. Ya. Intinya di sini bahwa di sini ada pelajaran faja'alahu gutsa'an ahwa, bahwa kehidupan rerumputan juga dijadikan pelajaran bahwa semua makhluk itu ada batas umurnya. Semua makhluk ada batas umurnya, apalagi manusia. Nabi SAW mengatakan a'maru ummati baina sittina wa sab'in, bahwa umur usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun saja, sedikit yang melewati itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa sampaikan karena ada tamu juga ini. Ada bincang, antum jangan pulang dulu. Tapi subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.